Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kuliah metode numerik dengan topik bahasan diferensial numerik. Dalam membuat video ini, saya mengacu pada buku metode numerik yang saya tulis. Bagi yang ingin mempunyai buku ini, bisa menghubungi nomor kontak berikut. Diferensial numerik. Diferensial numerik digunakan untuk memperkirakan atau mengubah bentuk diferensial kontinu menjadi bentuk diferensial numerik. Diferensial numerik banyak digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Contohnya adalah persamaan perambatan panas melalui batang, yaitu dt per dt sama dengan kd kuadrat t per dx kuadrat. Bentuk diferensial numerik dapat diturunkan dari deret Taylor. Diferensial kontinu bisa dalam bentuk yang pertama adalah df per dx sama dengan f aksen x apabila persamaan hanya mengandung satu variabel bebas. Kemudian yang berikutnya adalah del f per del x sama dengan f aksen x apabila persamaan mengandung lebih dari satu variabel bebas. Di sini penulisannya adalah dengan huruf Romawi, yaitu del. Dalam kuliah ini, untuk memudahkan pengucapan, saya menyebutnya df per dx sama dengan f aksen x. Df per dx atau f aksen x adalah turunan dari fungsi f terhadap x yang merupakan kemiringan garis singgung dari fungsi di suatu titik. Gambar di samping ini adalah fungsi fx yang berada dalam koordinat xy. Absisnya adalah sumbu x, ordinatnya adalah sumbu y. Kemudian kurva merah ini adalah fungsi fx. Kemudian di sini ada titik xi, xi plus 1, dan xi min 1 yang berjarak delta x dari xi. Pada titik xi, nilai fungsi adalah fxi atau titik a. Kemudian pada titik xi plus 1, fungsinya adalah fxi plus 1 atau titik b. Kemudian pada titik xi min 1, fungsinya adalah fxi min 1 atau titik c. Kemudian garis singgung di titik a adalah garis yang hitam ini. Dalam diferensial numerik, pendekatan kemiringan garis singgung di titik a didekati dengan diferensial maju kalau kita menggunakan titik A dan titik B. Didekati dengan diferensial mundur kalau kita menggunakan titik A dan titik C, dan didekati dengan diferensial terpusat kalau kita menggunakan titik C dan titik B. Berikut dijelaskan penurunan diferensial maju, mundur, dan terpusat. Diferensial maju. Dengan deret Taylor, kita bisa mencari nilai fxi plus 1 berdasarkan fxi. Penjelasan tentang deret Taylor sudah diberikan dalam video yang membahas deret Taylor. Bentuk dari deret Taylor adalah fxi plus 1 sama dengan fxi plus f aksen xi delta x per 1 faktorial plus f double aksen xi delta x kuadrat per 2 faktorial plus f triple aksen xi delta x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya sampai suku tak terhingga. Kalau kita hanya memperhitungkan dua suku pertama dari deret Taylor, maka bentuknya adalah fxi plus 1 sama dengan fxi plus f aksen xi delta x per 1 faktorial. Sedangkan suku ketiga dan seterusnya ini diabaikan. Sehingga persamaannya menjadi fxi plus 1 sama dengan fxi plus f aksen xi delta x. Kita akan mencari f aksen xi ini. Sehingga kita bisa memindahkan fxi ke ruas kiri, kemudian f aksen xi bisa kita cari, yaitu menjadi df per dx sama dengan f aksen xi sama dengan fxi plus 1 min fxi per delta x. Kalau kita lihat gambar di samping ini, garis singgung dari fungsi di titik A adalah garis yang berwarna hitam ini. Kemudian garis singgung ini didekati dengan garis yang menghubungkan titik A dan titik B atau garis yang berwarna biru ini.
Nilai F di titik XI plus 1 adalah FXI plus 1 atau titik B yang berada di kurva merah ini. Atau jarak vertikal antara XI plus 1 dan B. Kemudian nilai F di titik XI adalah FXI atau titik A. Kemudian kalau kita lihat di sini ada garis AD dan garis BD. Kemiringan garis singgung itu adalah BD dibagi AD. BD itu adalah FXI plus 1 min FXI. Sedangkan AD adalah XI plus 1 min XI sama dengan delta X. Diferensial numerik ini disebut dengan diferensial maju karena kita menggunakan titik XI dan XI plus 1. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. df per dx sama dengan fxi plus 1 min fxi per delta x. Berikutnya adalah diferensial mundur. Bentuk deret Taylor mundur yaitu mencari fxi min 1 berdasarkan nilai fxi. Bentuk deret Taylor adalah fxi min 1 sama dengan fxi min f aksen xi delta x per 1 faktorial plus f double aksen xi delta x kuadrat per 2 faktorial min f triple aksen xi delta x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Dalam deret Taylor mundur ini bentuknya mirip dengan deret Taylor sebelumnya, hanya tandanya itu selang-seling, yaitu di sini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Kalau kita menggunakan deret Taylor orde 1, yaitu memperhitungkan dua suku pertama ruas kanan dari deret Taylor, maka bentuknya menjadi fxi min 1 sama dengan fxi min f aksen xi delta x per 1 faktorial. Dari sini kita akan mencari f aksen xi, sehingga bentuknya menjadi ini. df per dx sama dengan f aksen xi sama dengan fxi min fxi min 1 per delta x. Kalau kita lihat pada gambar di samping, kemiringan dari garis singgung yang warna hitam ini didekati dengan nilai f di titik xi dan xi min 1, yaitu titik A dan C. Di sini ditunjukkan oleh garis yang berwarna coklat ini. Disebut dengan diferensial mundur karena kita menggunakan data di titik XI dan titik XI min 1. Selanjutnya adalah diferensial terpusat. Bentuk deret Taylor maju dan mundur sudah diberikan di depan, yaitu bentuk ini yang maju, sedangkan ini yang mundur. Yang maju itu tandanya positif, 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 sedangkan yang mundur itu selang-seling, yaitu positif, negatif, positif, negatif. Kalau kita memperhitungkan tiga suku pertama saja, maka bentuk deret Taylor maju adalah seperti ini, sedangkan deret Taylor mundur adalah seperti ini. Kemudian kalau persamaan pertama ini dikurangi dengan persamaan kedua, maka bentuknya menjadi fxi plus 1 dikurangi fxi min 1 menjadi ini ya. fxi plus 1 min fxi min 1. Kemudian fxi dikurangi fxi sama dengan 0. Kemudian yang suku kedua, f aksen xi delta x per 1 faktorial dikurangi negatif f aksen xi delta x per 1 faktorial menjadi 2 f aksen xi delta x. Kemudian suku ketiga, f aksen xi delta x kuadrat per 2 faktorial min f double aksen xi delta x kuadrat per 2 faktorial sama dengan 0. Sehingga bentuk persamaannya menjadi fxi plus 1 min fxi min 1 sama dengan 2 f aksen xi delta x. Kita akan mencari f aksen xi, sehingga persamaannya menjadi df per dx sama dengan f aksen xi sama dengan fxi plus 1 min fxi min 1 per 2 delta x. Disebut diferensial terpusat karena kita menggunakan data di titik xi min 1 dan xi plus 1. Kemudian kalau kita lihat pada gambar di samping,
kemiringan garis singgung yang warna hitam ini itu didekati dengan nilai fx di titik xi-1 yaitu titik C dan fx di titik xi plus 1 yaitu titik B. Jadi kita tarik garis yang menghubungkan titik C dan B ini yang berwarna hijau. Nah, ini disebut dengan diferensial terpusat. Sekarang kalau kita lihat garis singgung analitis di titik A itu adalah garis yang warna hitam ini. Kalau kita dekati dengan diferensial maju, itu adalah garis yang warna biru ini, garis AB. Kalau kita dekati dengan diferensial mundur, itu adalah garis yang coklat yang menghubungkan titik C dan A. Kalau didekati dengan diferensial terpusat, ini garis yang warna hijau. Kelihatan di sini diferensial terpusat itu lebih mendekati garis singgung di titik A dibandingkan dengan diferensial maju garis biru dan diferensial mundur garis coklat. Berikutnya adalah diferensial turunan kedua. Contoh bentuk diferensial turunan kedua adalah d kuadrat f per dx kuadrat. Bentuk deret Taylor maju dan mundur sudah dijelaskan tadi. Ini adalah deret Taylor maju, kemudian ini adalah deret Taylor mundur. Kemudian kalau kedua persamaan ini dijumlahkan, maka bentuknya menjadi fxi plus 1 plus fxi min 1. Jadi ini ya, fxi plus 1 plus fxi min 1. Kemudian suku pertama dari ruas kanan fxi ditambah fxi sama dengan 2 fxi. Kemudian suku kedua f aksen xi delta x per 1 faktorial dikurangi f aksen xi delta x per 1 faktorial sama dengan 0. Suku ketiga, f double aksen xi delta x kuadrat per 2 faktorial ditambah f double aksen xi delta x kuadrat per 2 faktorial sama dengan 2 f double aksen xi delta x kuadrat per 2 faktorial. Kemudian suku keempat, kalau dijumlahkan itu saling menghilangkan. Kalau kita hanya memperhitungkan sampai turunan kedua, maka bentuknya menjadi seperti ini, yaitu fxi plus 1 plus fxi min 1 sama dengan 2 fxi plus 2 f double aksen xi delta x kuadrat per 2 faktorial. Kemudian kita akan mencari f double aksen xi ini. Untuk itu 2fxi kita pindah ke ruas kiri sehingga bentuknya menjadi f double aksen xi sama dengan fxi plus 1 min 2fxi plus fxi min 1 per delta x kuadrat. Atau d kuadrat f per dx kuadrat sama dengan f double aksen xi sama dengan fxi plus 1 min 2 fxi plus fxi min 1 per delta x kuadrat. Kalau kita lihat gambar di samping, nilai fxi plus 1 adalah xi plus 1 sampai b. Kemudian nilai fxi adalah jarak xi sampai titik A. Kemudian fxi min 1 adalah xi min 1 sampai titik C. Dan delta X adalah jarak antara xi plus 1 dan xi min 1. Berikutnya adalah contoh soal. Tulis persamaan Laplace berikut dalam bentuk persamaan diferensial numerik. Bentuk persamaan Laplace adalah d kuadrat v per dx kuadrat plus d kuadrat v per dy kuadrat sama dengan 0. Ini persamaan 1. Gambar di samping adalah jaringan titik hitungan. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Titik hitungan pada sumbu X adalah I min 1, I plus 1, dengan panjang bias adalah delta X, yaitu XI plus 1 min XI, dan juga XI min XI min 1. Pada sumbu Y, titik hitungan adalah J plus 1, J min 1. Dengan panjang bias adalah delta Y. Koordinat titik A adalah I, J.
Kemudian koordinat titik B adalah I-1, J, titik D, I plus 1, J, titik C, I, J plus 1, titik E, I, J-1. Kemudian kita akan menghitung nilai V di titik A berdasarkan nilai V di titik B, C, D, dan E. Di depan telah dijelaskan untuk mengubah diferensial kontinu menjadi diferensial numerik. Untuk turunan kedua, D kuadrat V per dx kuadrat itu didekati dengan VI min 1J min 2 VIJ plus VI plus 1J per delta X kuadrat. Ini adalah persamaan 2, sedangkan D kuadrat V per DY kuadrat didekati dengan VIJ min 1 min 2 VIJ plus VIJ plus 1 per delta Y kuadrat. Dan ini persamaan 3. Apabila persamaan 2 dan persamaan 3 dimasukkan ke dalam persamaan 1, maka akan diperoleh VI min 1J min 2 VIJ plus VI plus 1J per delta X kuadrat plus VIJ min 1 min 2 VIJ plus VIJ plus 1 per delta Y kuadrat sama dengan 0. Kalau delta X dan delta Y sama, maka persamaan ini bisa kita tulis menjadi 4VIJ min VI min 1J min VI plus 1J min VIJ min 1 min VI, J plus 1 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari nilai VIJ. Sehingga bentuk ini bisa kita tulis menjadi VIJ sama dengan VI min 1J plus VI plus 1J plus VIJ min 1 plus VIJ plus 1 per 4. Persamaan ini menunjukkan bahwa nilai VIJ, atau kalau kita lihat dalam gambar, nilai VIJ atau nilai V di titik A itu sama dengan rata dari nilai V di titik B, C, D, dan E. Saudara sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.